Kali ini gue pengen kasih rekomendasi gear kamera yang cocok kalau kalian pengen mulai vlogging di 2026 nanti. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas gear kamera yang gue rekomendasikan yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau pengen mulai vlogging di tahun 2026 nanti, tapi dengan gear yang mungkin tetap ringkes buat dibawa-bawa biar nggak merepotkan kalian. Langsung aja, rekomendasi pertama mungkin di lini mirrorless dulu, karena nanti kita akan ke beberapa tipe kamera yang berbeda juga, tapi di lini mirrorless rekomendasi pertama gue adalah Sony ZV-E10. Ini bebas sih, kalau kalian budgetnya lebih ketahan, kalian bisa Sony ZV-E10 yang OG gitu kan. Harusnya sekarang murah banget, lagi ada diskon-diskon juga. Kalian coba cek aja di produk yang kita tag di deskripsi. Atau kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa langsung ambil yang versi Mark II juga. Yang untuk penggunaan long term itu jauh lebih aman, karena menunya juga jauh lebih gampang gitu ya. Udah touch friendly juga untuk yang versi Mark II-nya, si ZV-E10 ini. Tapi ini adalah lini kamera yang memang menurut gue cocok banget buat kalian mulai vlogging. Plus kalian bisa tambahin juga dengan lensa Viltrox R 15mm f1.7. Itu adalah lensa yang identik juga yang ada di sini, tapi di sini kita lagi pakainya ke Fuji. Tapi ya itu adalah lensa yang bisa ngambil gambarnya itu wide, kalian bisa pegang kamera di depan kalian dan dapat gambar yang bagus gitu kan, wide kalian dapat, dan belakangnya masih tetap bokeh karena bukan lensanya itu sampai di 1.7. Lalu dengan perpaduan tersebut kalian tambahin lagi, kalau memang kebutuhannya untuk vlog gitu ya, kalian bisa tambahin lagi dengan mikrofon wireless. Dan mikrofon wireless yang paling gue rekomendasiin sekarang adalah DJI Mic Mini yang lagi gue pakai sekarang, atau kalian juga bisa pakai kalau kalian pengen lebih stealth gitu ya, kalian bisa pakai HoloLens Lark M2S yang bentuknya tuh kayak tinggal langsung jepit aja, tapi dia tetap wireless gitu, tetap gampang banget. Dan ya, dua mic itu adalah rekomendasi paling teratas gua sekarang. Lalu kalau kalian nggak mau ke Sony, kalian pengen yang warnanya langsung enak, anti repot, kalian bisa ke Fujifilm. Dengan pilihan rekomendasinya menurut gua adalah yang ada di sini, Fujifilm X-S20. Atau kalau kalian agak seret, walaupun di sini starting point-nya tetap beda ya sama yang Sony tadi gitu. Tapi kalau kalian duitnya nggak sebesar itu buat ngambil XS20, kalian bisa pakai XM5 dengan kekurangannya dia tidak ada IBIS aja. Jadi kalau misalkan kalian pakai di handheld itu harus agak berhati-hati. Tapi dengan kedua kamera tersebut kalian bisa dapat gambar dengan warna yang langsung appealing tanpa perlu grading-grading, dan kualitas gambarnya balik lagi cakep banget. Dan itu adalah kamera yang memang kita pakai juga gitu ya. Setiap kali kita lagi keluar-keluar, XS20 ini gampang buat dibawa-bawa. Dan ya kualitas gambarnya warna khas Fuji itu entah kenapa lah, pokoknya gue suka banget. Dan kalau kalian suka nonton video ST ya kurang lebih gambarnya seperti itu. Lalu kalian bisa pasangin juga dengan lensa yang sama, Viltrox R 15mm f1.7 dengan harga yang lumayan terjangkau juga. Dan tadi kalian bisa tambahin juga dengan pilihan si mic wireless-nya tadi. Karena kalau kalian vlogging kan kalian pengen suaranya tertangkap dengan baik gitu ya. Dan pilihan mic wireless-nya juga tetap sama dengan yang di rekomendasi Sony tadi. Tapi kalau kalian masih kurang sreg dengan Sony atau Fujifilm, kalian pengen yang ala-ala gambarnya tuh kayak vlogger banget, yang kayak vlogger-vlogger luar gitu ya, Peter McKinnon, Meti Hapuja, dan lain sebagainya, menurut gua kalian bisa ambil juga kamera dari Canon, yaitu adalah Canon R50V, R50V, dimana itu adalah kamera APS-C entry level mereka yang didesain untuk konten kreator memang. Dan pasangan lensanya di sini agak berubah karena Viltrox itu tidak punya buat RF gitu. Pasangan lensanya di sini kalau kalian tetap pengen third party yang harganya lebih terjangkau dibandingkan lensa native-nya si RF, adalah Sigma 16mm f1.4 karena dia punya pilihan untuk mounting RF. Dan menurut gua, karena kita pakai juga ya, tapi ini adalah versi untuk Sony, kita nggak ada kamera Canon di sini sekarang, tapi kita pakai yang buat Sony. So far lensa ini oke banget buat vlogging, dan kualitas hasilnya sama lah, kurang lebih kalian bisa dapat gambar yang tetap wide, tetap dapat background yang bokeh, dan video kalian bisa terlihat profesional. Semuanya tadi tetap dipasangkan juga dengan wireless mic. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi yang selanjutnya, gue pengen ngasih tahu dulu kalau kalian pengen belajar videografi model dan bisa menghasilkan dari situ, kalian boleh pantau kelas Satset Shoot Videografi by Faim Ahmad, yang di dalamnya itu banyak materi yang menurut gue bener-bener daging dan punya production quality yang sangat tinggi. Belum lagi kalian juga bakal dapat grup eksklusif para membernya, yang so far sampai hari ini gue syuting video ini
grupnya tuh luar biasa aktif gitu ya, buat sharing-sharing dan bahkan ada beberapa kali buat bagi-bagi kerjaan juga. Jadi ya kalau kalian kepo, kalian bisa cek satsetsu.com dan kalian bisa pakai kode voucher kita buat dapat diskon tambahan. Nah, di rekomendasi yang selanjutnya ini adalah tipe kamera yang berbeda. Kita udah nggak pakai kamera mirrorless. Sekarang gue bisa merekomendasikan kalian beberapa tipe kamera aksi atau action cam yang bisa kalian pakai buat vlogging. Yap, yang menarik adalah sekarang tuh udah common banget orang vlogging pakai action cam, pakai kamera aksi gitu ya, yang biasanya dulu buat seru-seruan buat dibanting-banting, tapi sekarang sangat-sangat bisa dipakai untuk vlogging. Yang pertama rekomendasi gue adalah DJI Action 6 atau DJI Action 5 Pro, nggak ada salahnya gitu ya buat kalian lirik dua-duanya, karena punya kualitas gambar yang kurang lebih mirip-mirip sebenarnya, apalagi kalau kalian pakai di mode warna di lock M ya, kalian bisa pakai LUT kita yang itu bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Kalau kalian kepo sama LUT-nya, kalian cek aja di stdigital.id. Tapi ya kurang lebih kedua kamera tersebut, si Osmo Action 6 ataupun Osmo 5 Pro, Action 5 Pro, itu bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus banget. Bahkan kemarin kita tuh nyoba ngetes ya buat bikin konten di channel otomotif kita yang namanya Sotoy Motif, itu bikin konten full pakai DJI Osmo Action 6 gitu, dan kualitas gambarnya menurut gue ya bisa dibilang lumayan proper juga, jadi kalian bisa lirik. Belum lagi kalian bisa pasangkan dengan DJI Mic Mini kayak yang gue pakai sekarang, itu tanpa harus pakai receiver. Jadi kalian tuh bisa beli DJI Mic Mini tuh satuan sebenarnya, si transmitter doang, dan itu lumayan murah ya, di 500-600 ribuan kalau nggak salah. Silahkan kalian cek aja lah link produknya di bawah. Tapi ya itu bisa lebih murah dan kalian bisa langsung konten dengan kualitas gambar yang bagus dan warna yang bagus juga. Cuman perlu di note kalau action cam itu kalian nggak bisa dapat bokeh yang cukup appealing gitu, karena mereka secara desain tuh dibikin biar semuanya tuh fokus, mau yang di depan mau yang di belakang itu sebisa mungkin dapat fokusnya. Lalu kalau kalian pengen yang lebih versatile di action cam, kalian bisa ambil DJI Osmo Nano gitu ya. Cuman ini gue harus kasih warning karena ukurannya lebih kecil, dia lebih cepat untuk overheating. Tapi ya kurang lebih bisa menghasilkan gambar yang mirip-mirip dengan Action 5 Pro. Dan ya selama kalian pakai D-Lock M-nya, karena dia punya fitur D-Lock M juga, kalian bisa pakai LUT kita dan dapat kualitas warna kayak kamera mirrorless. Tapi kalau kalian pengen pakainya action cam biar gampang mau dibawa-bawa, cuman kalian kebanyakan kontennya mungkin nyobain kayak tempat-tempat kuliner, tempat makan, kalian indoor, atau mungkin kalian ada wisata-wisata di malam hari, atau banyak kegiatan di malam hari yang pengen kalian share gitu ya dari vlog kalian, menurut gue lebih oke untuk ngambil dari brandnya Insta360. Kayak Insta360 S Pro, gue nggak tahu deh S Pro yang pertama masih dijual atau enggak ya, tapi kalau masih ada itu oke juga low light-nya. Atau ya kalian ngambil S Pro 2, atau bahkan kalau kalian tetap pengen yang ringkas juga kayak si Osmo Nano tadi tapi dari Insta360 dengan kualitas low light yang lebih bagus, kalian bisa ambil Insta360 Go Ultra gitu. Dan ya menurut gue dari Insta360 ini algoritma untuk low light-nya jauh lebih bagus kalau misalkan kalian banyak bikin kontennya itu di kondisi yang agak minim cahaya. Jadi ya itu kalian bisa pertimbangkan action cam juga untuk gear vlogging kalian. Sama sih Insta360 ini tetap bisa dipasangkan dengan mic wireless juga ya. Bahkan pakai mic wireless DJI ini juga bisa, karena dia tuh sebenarnya bisa nyambung ke mic Bluetooth. Cuman dia nggak se-seamless kalau DJI itu kan, soalnya dia satu ekosistem dengan Osmo audionya. Sedangkan kalau di DJI ya sebenarnya mic apapun bisa, kalau misalkan support Bluetooth kalian bisa pasangin di kameranya Insta360 gitu. Bahkan kalau kalian punya AirPods itu pun bisa dimanfaatkan untuk jadi mikrofon eksternalnya juga. Terakhir rekomendasinya adalah masuk ke lini kamera compact atau kamera pocket kali ya kita bilangnya. Tapi kamera compact lah, yang kameranya lumayan profesional tapi lensanya nggak bisa kita ganti-ganti gitu ya. Udah fix menggunakan lensa yang ada aja. Yang pertama itu adalah Canon V1, Canon PowerShot V1. Itu memang kamera compact terbarunya Canon yang memang didesain tuh untuk vlogger gitu, untuk konten kreator. Dan itu adalah kamera yang menarik karena membawa warna khasnya Canon, cakep banget, akurat gitu ya. Dan lensa yang dibawa juga menurut gue versatile karena lensanya itu yang dibawa punya equivalensi layaknya lensa 16 sampai 50-an kalau nggak salah. 16 berapa ya? Tapi kurang lebih kayak gitulah. Dia kalian bisa ngezoom dan ketika di wide-nya itu kayak 16 mm di kamera full frame gitu equivalensinya. Jadi gambarnya tuh
ya kayak ala-ala Peter McKinnon. Jadi gue suka banget dengan si Canon V1 ini. Bisa kalian pertimbangkan, dia sensornya juga lumayan gede dibandingkan kamera-kamera pocket lainnya ya. Kalau kamera compact atau pocket lainnya itu biasanya sensornya 1 inch. Di Canon V1 ini dia 1,4 inch gitu. Jadi agak lebih besar dan pastinya bisa membawa menerima cahaya yang lebih banyak dan mungkin kualitasnya bisa lebih bagus. Sama yang gokil ya, si Canon V1 ini dia udah punya active cooling. Jadi kalau kalian record lama videonya gitu ya, itu harusnya nggak ada masalah. Mungkin masalah di baterainya, karena baterai dia tuh seingat gue nggak terlalu gede gitu ya. Tapi dia tidak akan overheating. Jadi kalian ya baterainya habis, kalian tinggal ganti baterai, kalian bisa lanjut shoot lagi. Dan ya kalian bisa pertimbangkan si Canon V1 tersebut. Sama yang terakhir, the one and only, legend yang tak pernah terpindahkan untuk kamera vlogging compact paling worth it. Itu adalah DJI Osmo Pocket 3. Gitu ya, kita masih sangat rekomendasikan. Kemarin harga di e-commerce itu lagi jatuh banget pas gue lihat gitu ya. Harganya tuh sempat dijual tuh 6 jutaan setahu gue starting point-nya. Silahkan kalian cek aja. Klik tag produk yang kita taruh gitu ya di deskripsi. Tapi waktu itu sempat 6 jutaan dan waktu gua pertama beli itu startnya tuh 8,1 gitu. Jadi lagi lumayan diskon dan kalian cek aja sekarang lagi diskon atau enggak. Itu kemarin sih gue ceknya juga udah agak lama dari gue syuting video ini. Itu udah sekitar seminggu, 2 minggu lalu. Tapi ya silahkan kalian cek aja. Dan kamera tersebut itu oke dengan sensor 1 inch-nya. Dia udah bawa gimbal juga, gambarnya stabil dan shutter speed jadi nggak harus tinggi untuk dapat gambar yang stabil. Dan kita udah membuktikan juga buat kayak kondisi cahaya yang kayak lagi senja gitu ya, lagi matahari mulai terbenam, itu tetap bisa dapat gambar yang appealing dan bagus. Kita udah coba pakai juga waktu itu kita bawa adventure, bahkan terbukti juga masih awet. Walaupun ini soal QC ya, kadang beberapa orang ada yang mengeluhkan si Pocket 3 ini rusak, tapi ya sebisa mungkin kalian beli yang resmi biar buat klaimnya gampang. Tapi secara kualitas gambar, gue masih sangat rekomendasikan si Pocket 3 ini. Kalau kalian action cam-nya DJI itu nggak bisa dapat yang bokehnya sebagus si Pocket 3 ini. Cuman ya balik lagi secara penggunaan memang agak berbeda ya. Si action cam ini kalau kalian pakainya lebih jorok, lebih asal-asalan, otomatis jauh lebih aman dibandingkan kamera yang udah built-in gimbal kayak si Pocket 3 ini. Tapi ya, gue masih sangat rekomendasikan. Belum lagi kalian bisa pasangkan dengan DJI Mic Mini secara langsung juga gitu dengan ekosistem DJI Osmo Audionya. Jadi itu dia beberapa kamera yang menurut gue recommended parah kalau kalian pengen mulai untuk bikin konten start di akhir tahun 2025 ini atau kalian pengen mulai serius di 2026 mendatang. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian udah pernah pakai beberapa kamera yang gue sebut di sini dan punya pengalaman pribadi, boleh juga sharing biar teman-teman bisa jadi pertimbangan tambahan gitu. Bisa bermanfaat buat yang lain. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.